Om Swastiastu, selamat sore, selamat berjumpa kembali di video pembelajaran mata kuliah bangunan hijau, program studi arsitektur Fakultas Teknik Universitas Ngurah Rai, pertemuan ke-8 kita hari ini. Jadi, walaupun ini seharusnya sudah UTS, tetapi karena kita masih ada waktu sebelum pelaksanaan UTS nanti pada awal bulan November, sehingga saya berinisiatif untuk tetap melakukan perkuliahan karena perkuliahan online-nya sebenarnya tidak terhalang oleh kehadiran fisik dan waktu. Kapanpun kalian mau, kalian bisa menyimak video saya, dan seharusnya tanggung jawabnya juga tetap dilakukan dengan mengumpulkan tugas tepat waktu. Jadi materi minggu ini adalah mengenai arsitektur, ekologi, biologi, dan arsitektur perwawasan lingkungan. Mata kuliah bangunan hijau itu sendiri banyak mengajarkan kepada kalian teori-teori mengenai definisi macam-macam istilah arsitektur atau desain atau bidang-bidang yang berkaitan dengan arsitektur hijau. Minggu lalu kalian belajar soal arsitektur vernakular, sebelumnya belajar tentang arsitektur berkelanjutan, begitu juga dengan pertemuan-pertemuan sebelumnya. Jadi pertemuan kali ini pun masih membahas mengenai definisi-definisi ini. Harapan saya agar kalian bisa membedakan pengertian dari istilah-istilah ini sehingga pada akhirnya tidak rancu lagi mana yang merupakan bagian paling dekat dengan arsitektur hijau itu sendiri. Arsitektur ekologi berasal dari dua buah kata, arsitektur dan ekologi. Ekologi itu sendiri berasal dari bahasa Yunani yang juga terdiri dari dua kata sebenarnya, yaitu oikos dan logos. Oikos itu berarti rumah tangga atau cara bertempat tinggal, sedangkan logos berarti ilmu atau yang sifatnya ilmiah. Sehingga ekologi didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungan di sekitarnya. Kalau arsitektur ekologi apa? Arsitektur ekologi adalah arsitektur yang menghormati hubungan timbal balik antara bangunan, manusia di dalamnya, dengan lingkungan di sekitarnya. Arsitektur ekologi dapat dikenali dengan cara-cara sederhana sebagai berikut. Yang pertama, tidak menghabiskan bahan lebih cepat daripada tumbuhnya kembali bahan tersebut oleh alam. Yang kedua, menggunakan energi terbarukan secara optimal. Bukan maksimal, tetapi optimal. Sebab kalau dengan prinsip berkelanjutan, kamu harus menyisakan untuk anak cucu kamu nanti, jadi jangan dimaksimalkan. Yang ketiga, menghasilkan sampah yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber bahan baru. Sampah yang kamu hasilkan, karena kan manusia itu sebenarnya sulit lepas dari sampah ya, sulit lepas dari buangan, sehingga hasil dari sampah dan buangan kita harus dapat dimanfaatkan kembali sehingga tidak menghasilkan sampah yang lebih besar lagi, lebih banyak lagi. Prinsip utama arsitektur ekologi adalah menghasilkan keselarasan antara manusia dengan lingkungan alamnya. Kita lanjut ke definisi yang kedua, istilah yang kedua, yaitu arsitektur biologi. Arsitektur biologi atau arsitektur biologis adalah ilmu penghubung antara manusia dan lingkungannya secara keseluruhan. Sebenarnya kualitas arsitektur itu sulit diukur ya, jadi kadang ada yang bilang ini bagus banget arsitekturnya, ada yang bilang jelek. Tidak hanya soal tampilan, tetapi soal kualitasnya. Artinya adalah apakah orang yang tinggal di sana menjadi lebih berkualitas atau tidak hidupnya. Itu kan sulit diukur. Ada yang bilang bermutu, ada yang bilang tidak, ada yang bilang berkualitas, ada yang bilang tidak pada satu bangunan itu saja, pada satu arsitektur. Jadi kualitas arsitektur biasanya hanya memperhatikan bentuk bangunan dan konstruksinya saja.
tetapi mengabaikan yang dirasakan oleh pengguna dan kualitas hidupnya. Apakah pengguna suatu bangunan itu merasa tertarik? Apakah pengguna suatu bangunan itu kualitas hidupnya menjadi lebih baik ketika dia tinggal, ketika dia mengunjungi arsitektur tersebut? Ya, itu yang seharusnya disebut sebagai arsitektur biologis. Bagaimana kamu menciptakan desain yang meningkatkan kualitas hidup penggunanya, penghuninya nanti ya. Jadi tidak membuat sakit ya, sehingga kalau dia sakit kan dia ngabisin uang lebih banyak. Kemudian dengan pencahayaan alami yang banyak, dengan penghawaan alami yang optimal, kemudian tinggi dari pintu misalnya yang optimal, yang tidak terlalu rendah dan lain sebagainya. Kalau rendah, orang yang ketinggian kepentok terus sakit, terus akhirnya ke dokter terus ngabisin uang, supaya nggak seperti itu. Konsep dari arsitektur biologi itu adalah arsitek memahami bangunan sebagai sebuah bangunan yang organis, yang meningkatkan kualitas kehidupan manusianya, kehidupan penghuninya. Kualitas bangunan dengan bagian-bagian material dan rohani menentukan kualitas hidup manusia. Jadi material-materialnya dan jiwa dari bangunan tersebut itu juga harus dimasukkan oleh arsitek. Kalau pada masyarakat tradisional, setiap mereka membangun rumah kan ada upacara-upacaranya, ada acara-acara rohani yang harus ditempuh. Tujuannya seperti itu, meningkatkan kualitas hidup secara rohani, dan secara fisik itu juga dibantu oleh arsitek. Arsitek pun juga bisa memberikan sentuhan gaya hidup rohani sebenarnya pada rancangan kamu. Ingat Tuhan, ingat lingkungan, dan sebagainya. Bahan-bahan bangunan yang digunakan dalam mewujudkan arsitektur biologi adalah bahan-bahan yang digunakan dari alam. Kalau arsitektur ekologi tadi itu menyebutkan soal bagaimana cara kamu memanfaatkan bahan yang usianya tidak cepat berganti ya. Misalnya kamu ngambil kayu jati dari alam dan kamu harus manfaatkan kayu jati itu seoptimal mungkin, sehingga ketika dia sudah tidak bisa digunakan lagi, sudah ada penggantinya di alam. Itu yang pada waktu kamu motong kayu jati itu, kamu nanam kayu jati baru, bibit kayu jati baru. Kemudian ketika kayu jati yang kamu gunakan untuk bahan bangunan itu dengan prinsip arsitektur ekologi di awal, ketika dia sudah tidak bisa dipakai lagi, sudah ada penggantinya. Itu salah satu prinsip dari arsitektur ekologi. Kalau arsitektur biologi, dia adalah bahan-bahan yang dari alam saja, tetapi penekanannya adalah pada kualitas kehidupan manusia, kualitas kehidupan penghuni. Bahan bangunan arsitektur biologi itu adalah bahan bangunan alam yang dapat dibudidayakan lagi, digunakan dalam arsitektur biologi. Contohnya adalah kayu, bambu, rumbia, alang-alang, dan ijuk. Jadi cepat digunakan. Dengan sedikit proses langsung bisa digunakan. Jadi prosesnya tidak panjang, tidak terlalu lama, sehingga bisa langsung dimanfaatkan. Semua bahan bangunan sebenarnya dari alam ya Dek ya. Kaca itu pasti dari alam, pakai silika. Lalu baja dari alam, beton juga dari alam, tetapi mengalami proses di pabrik, proses kimia itu yang sebenarnya berusaha dikurangi dalam konsep arsitektur biologi. Bahan bangunan alamiah yang dapat digunakan lagi menjadi bangunan arsitektural, contohnya adalah tanah liat, tanah lempung, dan batu alam. Jadi ada 3 bahan bangunan di arsitektur biologi yang langsung digunakan, kemudian yang kedua itu adalah yang dapat digunakan kembali, dan yang terakhir yang tadi saya sebutkan, bahan bangunan yang diproses secara pabrik atau industri. Itu adalah contohnya batu-batu artifisial atau batu-batu yang dibakar, contohnya bata merah, genting, dan sebagainya, atau bataku sekalipun. Itu yang kalau dibuatnya di pabrik.
Kita lanjut ke ciri-ciri arsitektur biologi. Yang pertama itu adalah perencanaan arsitektur biologi itu senantiasa memperhatikan konstruksi yang sesuai dengan tempat bangunan itu berada. Kemudian yang kedua, teknologinya sederhana. Bentuk bangunannya pun ditentukan oleh fungsi menurut kebutuhan dasar penghuni dan cara membangunnya. Lalu ciri yang berikutnya itu adalah bentuk bangunan ditentukan oleh rangkaian bahan bangunannya. Kalau ada arsitektur yang ditentukan oleh fungsi aktivitas kegiatannya, arsitektur biologi itu menyerah dalam tanda kutip sepenuhnya pada alam, pada konstruksinya, pada bahan bangunannya. Kalau bahan bangunannya bisa bentukannya cuman kotak, ya kotak saja. Manusianya tidak bisa terlalu banyak mengintervensi bentuk tersebut. Konstruksi bangunan yang digunakan ada yang bersifat masif seperti konstruksi tanah liat dan lempung, ada yang sifatnya berkotak, konstruksi batu alam dan batu bata merah, serta konstruksi bangunan yang hanya bentuknya rangka yaitu kayu dan bambu. Materialnya menjadi ciri khas penting dari arsitektur biologi, selain dengan upaya peningkatan kualitas orang yang tinggal di sana nanti. Contoh arsitektur biologi itu adalah sebenarnya arsitektur tradisional, bukan vernakular ya, tapi arsitektur tradisional. Sebab arsitektur ini mencerminkan kehidupan yang harmonis, asli, ritmis, dan dinamis yang terjalin antara kehidupan manusia dan lingkungan serta secara keseluruhan. Arsitektur tradisional ini dibangun dengan cara yang sama ya, dengan cara kakek nenek kamu membangun dulu dari generasi ke generasi. Arsitektur ini cocok dengan iklim setempat dan masing-masing suku bangsa Indonesia rata-rata telah memiliki arsitektur tradisional sendiri, kecuali memang pencatatan atau dokumentasinya buruk sehingga kabur arsitektur tradisionalnya. Ada itu di beberapa tempat. Istilah yang ketiga itu adalah mengenai arsitektur berwawasan lingkungan. Arsitektur berwawasan lingkungan merupakan pembangunan berwawasan lingkungan yang memanfaatkan segala potensi yang ada di sekitar lingkungan tersebut, namun masih dalam batasan yang juga memperhatikan lingkungan sekitar agar tidak rusak dan tetap terjaga keseimbangannya. Ini mirip seperti arsitektur ekologi ya, hubungan bangunan dan lingkungan sekitarnya. Arsitektur berwawasan lingkungan didasari karena mulai rusaknya ekosistem yang ada di bumi sebagai akibat berbagai pembangunan yang tidak memperhatikan lingkungan alam dan sekitarnya. Contohnya global warming, banjir, baik banjir air hujan maupun banjir rob, dan masih banyak lagi. Bencana-bencana itu muncul dan merenggut nyawa manusia umumnya, bukan salah bencananya ya, tetapi salah arsitekturnya umumnya. Tidak memperhatikan rencana tata ruang pesisir misalnya, sehingga terjadi tsunami. Ketika tsunami-nya terjadi, yang terjadi itu kan gelombang besar sehingga kemudian banyak korban jiwa. Yang disalahkan tsunami-nya, tetapi sebenarnya adalah penataan lingkungannya yang kurang tepat. Begitu juga dengan banjir atau global warming secara umum, itu penyebabnya adalah karena pembangunan, sehingga muncullah istilah arsitektur berwawasan lingkungan. Hal ini kemudian menyadarkan para arsitek untuk mulai memikirkan perancangan dan perencanaan yang ramah lingkungan. Jadi arsitektur berwawasan lingkungan itu kemudian menelurkan ide-ide yang ramah lingkungan, desain-desain rancangan-rancangan yang ramah lingkungan, hemat sumber daya dan hemat energi, serta memiliki keseimbangan dan keterikatan dengan lingkungan sekitarnya. Selain itu, arsitek juga dapat memperkenalkan kepada masyarakat dan memberikan informasi dan cara dalam membangun dengan berwawasan lingkungan. Tujuan dan prioritas dari arsitektur berwawasan lingkungan yaitu satu, memberi contoh agar masyarakat dapat menggunakan manfaat alam sebaik-baiknya, tidak dieksploitasi, serta memberikan pengetahuan tentang membangun suatu bangunan yang sesuai dengan lingkungan atau ekosistem sekitar mereka.
Yang kedua, memberikan contoh agar masyarakat dapat merawat dan memperhatikan ekologi sekitar dengan berbagai kegiatan yang memprioritaskan kesehatan alam, sehingga terbentuk keseimbangan antara bangunan ekologi dan ekologi tersebut. Lalu mengurangi dan mencegah kerusakan-kerusakan yang terjadi pada ekosistem dengan membangun bangunan yang ramah lingkungan, dengan mengajak masyarakat untuk mengetahui dan melakukan tindakan terhadap pengolahan limbah, vegetasi, dan lain-lain. Ada tips membangun hemat energi dan ramah lingkungan. Yang pertama adalah perhatian pada iklim. Membangun bangunan yang sesuai dengan keadaan iklim yang ada. Seharusnya iklim mikro pada site itu berbeda-beda, tidak boleh sama. Karena iklim itu berbeda-beda pengaruhnya pada bangunan sesuai dengan lokasi. Pembangunan harus memperhatikan arah timur barat, selatan utara agar mudah mendapatkan sinar matahari yang sesuai serta sirkulasi udara yang baik. Datangnya sinar matahari sebenarnya ada hubungannya dengan angin juga sebenarnya. Lalu tips yang kedua adalah mengurangi penggunaan sumber daya yang tidak terbaharui dan beralih kepada sumber daya yang terbaharui. Menciptakan teknologi yang dapat memperbaharui sumber daya yang ada, mencanangkan hemat energi dan penggunaan bangunan ramah lingkungan, contohnya dengan bantuan sinar matahari. Seperti tugas kita nanti di tugas terakhir, yaitu kalian harus membuat maket mengenai salah satu energi terbarukan. Bisa energi matahari, bisa energi angin, atau energi air. Dengan adanya teknologi terbarukan yang bertujuan untuk mengolah limbah-limbah yang ada sehingga berdampak pada kebersihan dan kesehatan lingkungan. Juga dapat memanfaatkan teknologi bekas pakai. Yang keempat, penggunaan bahan bangunan yang hemat energi dan memiliki manfaat menyerap daya agar ramah lingkungan. Oke. Hari ini, pertemuan minggu ini memang cukup singkat karena kalian punya tugas untuk mengumpulkan jurnal yang lebih lengkap, dan hari ini adalah deadline-nya. Saya akan menunggu deadline tugas itu sampai pukul 19.10 sesuai dengan jadwal kuliah di GCR, dan itu akan menjadi absensi untuk hari ini. Selain itu, bagi yang mendengarkan materi saya akan kasih bocoran sedikit untuk UTS, bahwa salah satu soal nanti di UTS itu adalah kalian harus membuat video cara kalian pribadi sendiri untuk menghemat energi atau memanfaatkan memanfaatkan kembali bahan-bahan yang sudah tidak terpakai lagi. Jadi saya mau kalian membuat video mengenai gaya hidup hijau kalian. Apa yang kalian lakukan? Misalnya, contohnya kalau saya akan membuat video mengenai saya yang berusaha untuk tidak menggunakan pipet ya, sedotan sekali pakai ketika makan di luar. Saya yang tidak menggunakan tas kresek ketika berbelanja, atau saya yang berjalan kaki ketika bisa untuk berjalan kaki, saya yang menggunakan kembali barang-barang kotak kemasan untuk jadi bentuk-bentuk kerajinan yang lain, atau saya yang menghemat energi, mematikan lampu ketika tidak digunakan, mengaktifkan mode sleep pada televisi, dan lain sebagainya. Semua itu akan dirangkum dalam 2 menit video, dan kalian harus buat videonya untuk kemudian disetorkan ke saya. Bentuk-bentuknya macam-macam, misalnya menggunakan air hujan untuk menyiram tanaman, atau tidak memiliki tisu di rumah,
menggunakan handuk misalnya untuk membersihkan tangan, dan gaya hidup hijau yang lainnya. Tugas video ini bisa dicicil begitu kalian mendengarkan video saya ini, sehingga nanti pada saat pelaksanaan UTS yang waktunya sempit itu kalian juga tetap bisa melakukan, tetap juga bisa mengumpulkan tugas tersebut tepat waktu. Oke, demikian dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan. Kalau ada pertanyaan, saya persilahkan, terutama mengenai materi atau tentang tugas. Dan mulai minggu depan tugasnya sudah mengenai poster agar disiapkan sehingga nanti pada saat UTS tugas tersebut dapat terkumpul juga ya sesuai dengan targetnya. Demikian dari saya. Sampai ketemu lagi. Om Santi Om.